Baik, mohon maaf ya. Tadi saya terlempar. Apakah sudah tampil, adik-adik? Sudah, Pak. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sehat untuk kita semua. Kenalkan, saya Muhammad Faizal yang saat ini bertugas menjadi perpanjang tanganan pusat sebagai penyelia pusat yang bekerja di PUK tempat uji kompetensi Universitas Bangka Belitung. Teman-teman peserta, saya dibantu oleh KCC penanggung jawab CBT Pak Sudi, dibantu oleh IT lokal Pak Baski, dan pengawas lokal ada dua Ibu Nova yang saat ini juga bergabung di Zoom. Silakan untuk mengirim nama yang sesuai sesi, nama dan eh, asal perguruan tinggi, sekaligus mengaktifkan video pada saat dilaksanakan briefing. Saya ingatkan ketika saya menjelaskan, adik-adik sekalian bisa melakukan screenshot sebagai bukti pada saat nanti pelaksanaan uji kompetensi yang akan diperiksa oleh pengawas lokal. Gitu ya. Eh, Baik, saya akan menjelaskan materi briefing peserta uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan masa transisi periode 3 tahun 2025. Saat ini masih dikatakan masa transisi karena SOP pelaksanaan uji kompetensi yang baru diluncurkan itu baru minggu kemarin, sehingga akan dilaksanakan di tahun depan. Di tahun 2025 masih menggunakan peraturan yang sebelumnya. Ini adalah masa transisi. Kalau sekarang peraturannya 60% nilai itu didapatkan dari IPK, 40% dari uji kompetensi. Nah, pada saat apa yang SOP baru itu akan dijelaskan kemudian. Baik, untuk briefing ini memiliki tujuan yaitu memahami ketentuan umum atau protokol kesehatan, memahami ketentuan uji kompetensi nasional, memahami tata tertib pelaksanaan uji kompetensi nasional, dan memahami panduan penggunaan aplikasi uji kompetensi nasional. Ini nggak kelihatan ya. Nah, untuk saat ini, eh, pelaksanaan kompetensi masa transisi periode ketiga dilakukan dengan berbagai program studi yang saat ini yang kita laksanakan di Universitas Bangka Belitung, ada Prodi Gizi, ada Prodi TLM, ada Profesi Nurse, dan D3 Keperawatan. Waktu pelaksanaan sesuai sesi, eh, kita di Universitas Bangka Belitung hanya ada di sesi ketiga. Sesi ketiga, bagian barat, kita melaksanakannya di jam 8.30. Teman-teman silakan untuk datang 90 menit sebelum waktu pelaksanaan. Nah, walaupun kita tidak ada sesi 4 dan seterusnya, teman-teman juga harus dilakukan karantina. Nanti akan menunggu komando dari pusat jika sudah diperbolehkan untuk keluar dari ruang karantina. Nah, ini menjadi perhatian penting bagi teman-teman yang saat ini saya ingatkan untuk briefing ini bukan wajib walaupun sudah menjadi apa sudah pernah mengikuti uji kompetensi atau TOT. Jadi teman-teman harus wajib mengikuti briefing ini. Jadi bagi yang belum hadir saat ini, silakan diingatkan kembali bagi teman-temannya, karena hal ini wajib
untuk diikuti oleh seluruh peserta. Selanjutnya, ketentuan umum peserta menjaga kesehatan atau imunitas tubuh, makan atau sarapan pagi atau makan siang yang cukup sebelum berangkat ke lokasi ujian bagi yang tidak berpuasa, tidak berkerumunan selama di lokasi CBT. Teman-teman, suara saya ada mengalami gangguan? Jelas atau tidak suara Jelas, saya? Pak. Jelas. Jadi kalau ada kurang jelas, suara saya terputus, kasih tahu ya. Baik, untuk ketentuan verifikasi peserta, peserta membawa kartu peserta yang dikirimkan oleh admin Prodi. Apakah sudah dikirimkan untuk seluruh peserta dari Prodi masing-masing? Sudah ada Sudah, belum Pak. kartu pesertanya? Sudah? Udah, Pak. Baik. Kalau yang belum silakan hubungi Prodinya ya. Kartu peserta tidak dari Prodi masing-masing. Peserta wajib menunjukkan bukti identitas. Ini hanya salah satu saja. Silakan dibawa KTP, SIM atau paspor yang asli atau identitas lain yang ada fotonya. Jadi salah satunya saja. Kalau KTP-nya lagi ada urusan dengan lurah atau yang lainnya, misalnya KTP sementara, silakan tunjukin yang dokumen atau identitas yang ada fotonya. Selanjutnya, peserta wajib membawa bukti briefing berupa foto atau gambar saat mengikuti briefing. Nah, ini yang saya ingatkan tadi, kalian screenshot yang ada wajah kalian pada saat briefing saat ini yang kita laksanakan. Selanjutnya, bagi yang memiliki kendala briefing, misalnya gangguan jaringan, dapat mengunduh materi di briefing uknakes.kemdikbud.go.id atau langsung japri ke saya WA untuk ya materinya ya. Ketentuan khusus untuk peserta harus dilakukan cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang tunggu atau ruang karantina. Peserta ujian menghadap kamera sambil menunjukkan kartu saat masuk ruangan ujian. Proses ini direkam oleh panitia. Jadi teman-teman, nanti pada saat di Universitas Bangka Belitung itu ada absensi online. Nah, ini diawasi oleh orang tua panitia pusat yang ada di eh, panitia uji kompetensi nasional. Ya, jadi teman-teman untuk menunjukkan kartu peserta dan kartu identitas nanti akan diarahkan oleh panitia lokal. Pada saat pelaksanaan ujian, ini yang akan dilakukan adalah peserta diharapkan hadir 90 menit sebelum waktu ujian. Jadi pelaksanaan kita jam 6.30, jadi kita wajib harus hadir itu jam 7. Bagi yang sudah tahu gedung TUK-nya tidak jadi masalah. Tapi kalau yang belum tahu, silakan untuk mencari gedung eh, apa Babel 4 ya. Jadi kalau masuk UBB itu terus sampai ada lingkaran terus lagi top ada sedikit hut itu. Nah, gedung pertama itu Babel 4. Selanjutnya peserta sudah ada di ruang ujian 10 menit sebelum waktu ujian berlangsung. Ujian akan dilaksanakan selama 180 menit berturut-turut tanpa jeda. Jumlah soal itu 180, tidak ada sistem minus. Jawablah semua pertanyaan. Jadi silahkan dijawab semua pertanyaan walau tidak tahu jawabannya. Semoga bisa menjadi jawaban yang benar. Selanjutnya, syarat ujian, peserta mengenakan pakaian sopan, rapi, dan bersepatu, membawa alat sholat dan keperluan pribadi, tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, celana atau rok jeans, kudorai, dan sejenisnya. Sendal jepit atau sandal dalam bentuk model apapun. Seluruh alat komunikasi harus dimatikan dan disimpan di dalam tas. Jadi bagi yang eh, apa takut orang tuanya menghubungi, silakan dikasih tahu dulu bahwa akan dilakukan uji kompetensi atau tulis tahu nanti bisa digunakan, belum bisa diganggu karena
melaksanakan uji kompetensi. Penunjuk waktu akan ada di layar monitor sehingga peserta tidak perlu membawa atau menggunakan arloji atau jam tangan. Ya. Buku catatan dan tas, seluruh barang-barang termasuk buku, catatan atau tas peserta dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia. Nanti ada ruangan khusus untuk penyimpanan barang, ya. Peserta diimbau tidak membawa barang berharga. Ini diingatkan, jadi tidak perlu membawa barang berharga, misalnya surat-surat atau emas. Karena risiko kerusakan atau kehilangan barang itu tidak ditanggung jawab oleh panitia. Selanjutnya, peserta sesi 135, kita jangan 3, dapat menitipkan makanan atau minuman dan perlengkapan sholat untuk dapat disimpan di ruang karantina. Jadi silakan untuk membawa minum diperbolehkan, ya. Pengawas lokal, saya ingatkan, ini aturannya sudah diperbolehkan untuk membawa makanan minuman di ruang karantina. Silakan dibawa, ya. Peserta ujian hanya membawa kartu ujian dan identitas diri ke ruang ujian. Peserta ujian diperbolehkan membawa air putih dalam botol ujian dititipkan kepada pengawas lokal. Peserta yang kadang membawa peralatan yang tidak diperkenankan di ruang karantina atau ruang ujian, maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas lokal dan dicatat dalam berita acara oleh pengawas pusat. Pelaksanaan ujian, peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk pengawas. Peserta akan dipanggil oleh pengawas untuk masuk ruang ujian. Peserta diminta berdiri di samping bangku peserta sampai diperintahkan duduk oleh pengawas. Peserta tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasi workstation sampai diinstruksikan oleh pengawas. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang tanpa seizin pengawas. Bagi peserta yang memerlukan kamar kecil atau toilet diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah diizin pengawas. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, diperkenankan meninggalkan ruang uji setelah mendapatkan dari pengawas. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun terhitung sejak 10 menit sebelum berakhir. Ini untuk koreksi soal, jadi jika teman-teman merasa tidak jawabannya, selama ujian berlangsung tidak ada koreksi soal, tapi akan saya catat di dalam berita acara. Dengan pertimbangan oleh pengawas, oleh panitia pusat. Berikutnya, ini hal yang penting, jadi peserta yang melanggar tata tertib ujian tidak akan diingatkan oleh pengawas. Pelanggaran tata tertib akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Peserta yang melanggar tata tertib ujian otomatis tidak lulus ujian. Patuhilah tata tertib peraturan pelaksanaan uji kompetensi dari melakukan tindak-tindakan yang merugikan Anda atau teman sejawat. Nah, ini saya ingatkan lagi peserta datang pada saat login sudah berlangsung, login ujian sudah berlangsung, konsekuensinya peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian. Ini yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan, ya. Ini yang tidak diperbolehkan, bawa laptop, kalkulator, jam tangan, telepon seluler, alat perekam, alat tulis, radio, buku referensi, tas, rokok, makanan dan minuman kecuali air putih, botol garam, dan uang. Ini yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Datang tepat waktu, makan sebelum pelaksanaan, bagi yang tidak berpuasa, bawa bukti identitas resmi berfoto, membawa kartu peserta ujian, berpakaian sopan, memperhatikan uang, itu yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan di ruang ujian selama uji kompetensi, datang terlambat, tidak berpakaian sopan, panik bila ada hal-hal yang tidak diketahui, meninggalkan ruangan tanpa izin, membawa barang-barang yang tidak diperlukan ke ruang ujian, melanggar tata tertib ujian. Ini tata cara dalam pelaksanaan atau penggunaan CBT online pada saat di TUK. Ya. Nah, nanti teman-teman di komputer tampil seperti di slide. Jadi di awal silakan teman-teman pilih prodi sesuai keilmuan kalian.
Jadi di UBB dilaksanakan UKOM-nya itu ada beberapa prodi. Ada profesi nurse, D3 keperawatan, ada TLM, ada D3 gizi. Silakan dipilih sesuai keilmuan terlebih dahulu. Jangan salah klik. Setelah dipilih prodinya, akan tampil username password serta CAPTCHA. Nah, ini akan dibagikan oleh panitia pada saat pelaksanaan masuk ruang ujian. Jadi teman-teman nanti akan dibagikan kotak kecil itu yang berisikan user dan password serta CAPTCHA. Silakan login pelan-pelan saja karena ini kalau buru pasti eh, tidak masuk loginnya ya. Setelah masuk loginnya, ini berkali-kali saya ingatkan pada saat pelaksanaan pasti masih ada yang ngeyel ya, tidak mengikuti aturan. Kita pada saat masuk login awal itu kita klik panel pengenalan sistem ya, panel pengenalan sistem terlebih dahulu. Belum diklik saya setuju dengan keterangan di atas. Klik panel pengenalan sistem. Panel pengenalan sistem ini teman-teman di diajak jalan-jalan di komputernya untuk mengenali fitur-fitur yang ada di sana. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau sudah terbiasa mengikuti layout atau uji kompetensi sebelumnya, silakan enter nggak apa-apa. Tapi kalau yang masih mau kenal fitur-fiturnya, klik next next saja, next next. Dia ngajak jalan-jalan itu di mana soalnya, di mana jawabannya. Selanjutnya ini kalau mau jawab ragu silakan yang di situ. Selanjutnya dipilih jumlah atau nomor soal. Bisa klik sebelumnya atau selanjutnya atau klik nomor yang akan kalian pilih sebagai mau kalian baca soalnya. Ini durasi waktu eh, untuk melihat rekapitulasi soal. Nanti di situ ada yang jawaban soal ragu-ragu ada berapa, yang sudah terjawab berapa, dan yang belum terjawab berapa. Jadi bisa kita estimasi bahwa waktu yang masih ada itu cukup atau tidak. Nah, setelah kalian dibawa jalan, akan kembali lagi ke tata tertib yang di awal tadi. Nah, yang di sini jangan diklik lanjut kalau ada aba-aba dari saya. Ini berapa kali pelaksanaan UKOM itu masih ada teman-teman klik lanjut. Jadi tunggu dulu klik lanjut sebelum aba-aba dari saya. Jadi kalau kata saya sudah boleh dimulai, baru nanti kalian klik lanjut. Nah, ketika sudah klik lanjut, mulai ujian. Jadi kalau belum saya kasih aba-aba, pasti munculnya ujian belum bisa dimulai. Tapi kalau sudah saya kasih aba-aba, boleh mulai, baru boleh mulai gitu ya. Terima kasih, semoga sukses, semoga uji kompetensinya berjalan dengan lancar dan mendapatkan eh, kompeten gitu ya. Adik-adik sekalian, jika ada yang kurang jelas, boleh silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Pak, nggak ada absen ya? Saya tanyakan dulu apakah ada pertanyaan atau tidak. Kalau belum, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan absensi oleh pengawas lokal. Apakah ada pertanyaan yang sudah saya tanyakan? Cukup, Pak. Ini sudah sering ikut layout.
Sudah semua ya ikut tryout. Nah, kurang lebih sama pada saat uji kompetensi silakan oleh pengawas lokal untuk melakukan absensi yang tidak hadir saja ibu-ibu atau yang pada saat apa namanya di list itu tidak ada di ruang Zoom. Untuk kesempatan pertama Bu Oi, silakan Bu Oi. Ya, baik. Terima kasih Pak Faisal. Eh, u- yang peserta yang belum hadir itu atas nama Juniarti dan Nur Hasana, apakah ada di Zoom atau mungkin belum rename nama karena saya nyarinya berdasarkan nama lengkapnya. Untuk Juniarti dan Nur Hasana dari ICI belum ada. Berarti dari ICI dua orang Pak Faisal yang belum yang tidak bergabung. Baik Ibu, tidak ada Ya, ya Juniati dengan siapa tadi Bu? Juniarti dengan Nur Hasana. Nur Hasana sama Juniati belum ada di sini ya. Ya, Jadi teman-temannya silakan menghubungi saya ya. Terima kasih Bu Ori. Ada sama yang mau Pak. disampaikan lagi Bu Ori? Cukup Pak Faisal. Cukup. Oke, terima kasih Bu Ori. Bu Nova silakan. Apakah ada yang belum masuk atau tidak terdetek di Zoom? Oke, ternyata Bu Novanya atas nama premium ya. Diva dan Lisna sudah hadir. Oke, semuanya berarti di Bu Nova sudah hadir semua ya. Izin Pak Faisal suaranya nggak ada. Andro baru masuk ya Andreda. Sekarang udah ada Pak suaranya Pak. Dikirain tadi Oh hilang. sudah ada. Kayaknya di mute. Ah, Oke, oke. Teman-teman peserta apakah sudah melakukan screenshot semua? Apakah ada yang siap belum? sudah Pak. Sudah ya. Semua sudah screenshot. Baik. Teman-teman tidak ada lagi pertanyaan. Sudah jelas semua. Cukup ya. Pak Sudi atau Pak Basuki ada tambahan? Ya Pak, udah sih kayaknya Pak, nggak ada tambahan Pak. Eh, Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya Pak. Baik, teman-teman para peserta, terima kasih kehadirannya. Semoga tidak ada hambatan dalam pelaksanaan uji kompetensi kita kali ini. Kita akan melaksanakannya di hari Minggu, ya. Jadi, teman-teman jaga kesehatan, jaga stabilitas, jangan sampai belajarnya terlalu apa namanya giat sampai malam tidurnya, nanti fisiknya terganggu. Jadi atur silakan untuk apa menghadapi uji kompetensi pada hari Minggu pagi. Terima kasih. Saya pamit dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.